Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan soal tes psikologi TNI Polri. Nah, jadi bagi kalian yang belum sempat nonton video sebelumnya, kalian bisa tonton di playlist channel ini ya teman-teman. Di sana sudah saya sediakan atau saya buat playlist soal-soal dari tes TNI maupun Polri. Nah, jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam soal-soalnya. Nah, jadi soal pertama ini kita mulai dulu dari soal sinonim ya teman-teman. Soal nomor 1 yaitu dosis. Nah, jadi apa persamaan kata dosis? A. Anjuran, B. Obat, C. Tablet, D. Kapsul, atau E. Takaran. Nah, jadi dosis ini memiliki persamaan makna dengan kata takaran ya. Jadi jawabannya itu yang E. Nah, jadi gini ya, saran saya untuk kalian bisa menjawab soal-soal sinonim atau antonim seperti ini. Nah, saran saya itu kalian itu perbanyak latihan soal-soal seperti ini teman-teman. Perbanyak kosakata kalian agar ketika kalian menjawab soal itu di otak kalian itu terlintas kalau kata ini sudah pernah terdengar atau terlintas di otak kalian seperti itu. Jadi itu akan mempermudah kalian dalam menjawabnya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Dehidrasi. Nah, apa persamaan kata dari dehidrasi? A. Kurang cairan, B. Panas, C. Kering, D. Haus, atau E. Lemah. Nah, ini jelas ya, dehidrasi itu adalah kekurangan cairan. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Feodal. Nah, apa persamaan dari kata feodal? A. Republik, B. Konservatif, C. Kuno, D. Kerajaan, atau E. Monarki. Nah, jadi feodal itu memiliki persamaan makna dengan kata konservatif ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Nomor 4. Tandas. A. Habis, B. Banyak, C. Utuh, D. Basah, atau E. Sisa. Nah, jadi tandas memiliki persamaan makna dengan kata habis ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, sebenarnya ini nomor 5 ya teman-teman. Mungkin saya salah ketik waktu mengetiknya. Nah, jadi kita lanjut saja. Dialog. Nah, ini adalah soal antonim ya teman-teman. Jadi apa antonim atau lawan kata dari dialog? A. Sunyi, B. Prolog, C. Bicara, D. Monolog, atau E. Adegan. Jadi sinonim dari kata dialog adalah yang D ya, monolog. Karena dialog memiliki arti percakapan yang dilakukan lebih dari satu orang. Lawan kata yang sesuai adalah monolog, yaitu percakapan seorang diri. Jadi jawaban yang benar adalah monolog yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bongkak. Lawan kata dari bongkak. A. Bengah, B. Angkuh, C. Langguk, D. Gesit, atau E. Rendah hati. Nah, jadi lawan kata dari bongkak itu adalah yang E ya, rendah hati. Jadi bongkak memiliki persamaan makna dengan kata sombong, angkuh, bengah, dan langguk. Lawan kata yang sesuai adalah rendah hati ya. Jadi jawabannya benar adalah rendah hati. Nah, sekarang ini adalah soal analogi ya. Jadi kita itu harus menghubungkan kata atau menyambung kata agar bisa menjawabnya teman-teman. Kita jawab soal nomor 8. Tegak, vertikal sama dengan. Nah, tegak sama vertikal apa hubungannya? Ini adalah sinonim ya, kita bisa jadikan sinonim saja. Karena tegak itu kan sinonim dengan vertikal. Nah, jadi kita cari jawaban yang sama, yang bersinonim. Luas, alur, biru warna, bohong, jujur, gas, uap, kuintal, beras. Nah, jadi mana yang memiliki makna yang sama? Itu jawabannya yang A ya teman-teman, karena luas itu bersinonim dengan laur.
Lanjut kita ke soal nomor 9. Cemberut, marah. Nah, kita analogikan kita akan cemberut ketika kita sedang marah. Nah, jadi kita cari jawabannya. Kita lapar karena kita makanan. Nah, salah ya. Kita mata karena kita melihat. Salah. Kita sepatu karena kaos kaki. Salah. Kita tersenyum karena senang. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya. Di jawabannya itu yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Berani lasi. Nah, ini adalah antonim ya teman-teman. Berani itu bertentangan dengan lasi. Jadi kita cari jawaban yang tidak berhubungan. Modern canggih. Kain kebaya. Bangkit tidur. Besar kuat. Pusing pingsan. Nah, jadi mana yang berantonim di antara pilihan ini, teman-teman? Nah, yang berantonim di sini kita bisa lihat yang C ya, bangkit tidur. Bangkit tidur itu kan berlawanan ya. Jadi yang jawaban yang paling tepat yaitu yang C ya, bangkit tidur. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Dokter rumah sakit. Nah, kita analogikan tempat kerja dokter adalah di rumah sakit. Nah, jadi kita cari sekarang. Tempat kerja senjata adalah tentara. Salah. Tempat kerja pembeli adalah sayur. Salah. Tempat pedagang adalah pasar. Nah, bisa jadi ya. Tempat sawah di petani. Salah ya. Tempat murid adalah guru. Salah. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang C ya. Tempat kerja pedagang adalah di pasar. Nah, sekarang ini adalah soal pengelompokan kata ya teman-teman. Nah, kita coba jawab soal nomor 12. Kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah, nah, jadi kita itu disuruh mencari kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Di sini ada kadal, kanguru, kambing, sapi, dan kuda. Nah, jadi di antara mereka ini yang mana yang tidak ada dalam kelompoknya? Nah, saya kasih tahu dulu ya jawabannya. Nah, jawaban ini adalah yang A, kadal. Kenapa kadal? Karena kanguru, kambing, sapi, dan kuda itu adalah hewan pemakan tumbuhan, teman-teman. Sedangkan kadal adalah hewan pemakan daging. Nah, jadi kadal ini yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13. Kata yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya adalah, di sini ada kentang, ketela, pari, wortel, dan bawang. Nah, jadi yang tidak termasuk itu adalah yang C, teman-teman. Pari. Kenapa pari? Karena kentang, ketela, wortel, dan bawang itu adalah kan tanaman ubi, teman-teman. Sedangkan pari itu kan bukan tanaman ubi. Nah, jadi jawabannya itu yang C, yang pari. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kita lanjutkan di next video teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari sambungan pembahasan ini teman-teman. Nah, semoga apa yang kalian cita-citakan dapat kalian wujudkan ya.